الله أكبر الله أكبر أشهد أن غني لي شوي. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat suci Al-Qur'an Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Nabi, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, buktikan kecintaan itu dengan mengikuti baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya engkau akan diampuni oleh Allah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil. Karena kecintaan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam cermin ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hari ini kita sudah lama membaca sejarah beliau. Mari kita praktekkan di lapangan. Jangan sekedar dibaca saja, tetapi cermin dalam kehidupan tidak mencerminkan apa yang kita baca. Hari ini mari kita merubah. Jadi dari tingkat bacaan menjadi tingkat kelakuan. Dan oleh karena itu, marilah kita pula melihat bagaimana perjuangan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah panutan, adalah contoh, suri toladan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan hanya di dunia Allah memberikan rahmat kepada kita, di alam semesta, ya, di jagat raya pun Allah memberi rahmat. Bagaimana kalau hujan terus, tidak ada rahmatnya Allah dan rahmat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ikut serta, mungkin bisa-bisa tidak ada matahari. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Ar-Rahman, wa rafa'as sama'a wa wada'al mizan. Ku angkat langit ini, ku letakkan ilmu keseimbangan. Jadi tidak selamanya hujan, tidak selamanya pula siang. Pasti silih berganti. Itulah sebabnya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Oleh karena itu, marilah kita sekarang ini sama-sama di dalam membaca maulid ini, mari kita praktekkan di lapangan. Agar orang bisa tahu bahwa Muslim itu punya akhlak yang luar biasa. Karena dengan ini baru kita bisa mempertontonkan kepada publik bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar dia adalah bashar, tetapi dia juga lakal bashar. Maksudnya dia juga memberi rahmat di bumi dan dia juga memberi rahmat di langit. Walahul aslama man fis samawati wa man fil ardi. Dan ketaatan langit, alam semesta ini kepada Allah Subhanahu wa taala terbukti dengan pergantian malam dan siang, dengan hujan dan kemarau, dengan angin yang tidak terlalu kencang, silih berganti. Itu bukti bahwa ketaatan alam ini sudah kelihatan di depan mata. Oleh karena itu, Nabi Adam alaihissalam juga pernah berkata, "Ilahu Adam, qala Adam bihi uniluhu a'lal maratib." Saya ini punya status yang tinggi. Allah angkat derajat saya ini dikarenakan karena Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nur Muhammad? Adalah ruh Allah
Kalau kita mau tahu Nur Muhammad itu adalah ruh Allah sallallahu alaihi wasallam. Juga Nuh yanjuhu minal gharq wa yakhliquhu man halafahu min ahli wal aqarib. Saya diselamatkan oleh Allah dari badai yang besar, dan beserta orang-orang yang ikut kepada saya dan keluarga saya itu dikarenakan nur ada pada diri saya. Oleh karena itu, keselamatan kita semua di sini itu tergantung kecintaan kita kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan kita main-main lagi terhadap nur ini, karena ini adalah cermin kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wa qala Ibrahim, dan Ibrahim juga berkata, taqumu hujja ala ubadil asnam wal kawakib. Aku tegak tidak akan menyembah patung-patung, dan Allah memberikan kecerdasan kepada saya itu dikarenakan nur ini ada pada diri saya, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa qalimun wa mukhatib. Dan juga Musa berkata kepada kita semua melalui sejarah, katanya Rasulullah itu adalah kekasih Allah, dan aku diberikan kelebihan oleh Allah dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa juga berkata dengan kehadiran beliau, wa qala Isa yubassiru bainan nubuwati kal hajib. Kedatangan beliau, nur ini mau terwujud sebagai bashar, itu sudah dekat bagaikan alis yang ada di pelopak mata. Saya kira penyampaian ini sudah saya akhiri. Marilah kecintaan kita tingkatkan kepada Nabi Muhammad SAW, biar kita mendapatkan prioritas tiket langsung masuk ke dalam surga Allah bi ghairi hisab. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama sesudah ini mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon, agar kita mendapatkan nutrisi, agar kita mendapatkan kesegaran, ya, pendengaran kita, penglihatan kita, dan kalbu kita perhatikan agar kita mendapatkan curahan ilmu dari beliau. Oleh beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.